Di instruktur komputer itu 5 tahun. IT. Iya. Padahal di IT. Iya, itu gitu rezeki itu nggak tahu datangnya dari mana. Kadang kita belajarnya apa, rezekinya di mana, itu kan nggak bisa diprediksi. Sambal goreng krecek. Sambal goreng krecek ya? Iya. Oke, sambal goreng krecek yang... Ini kuahnya. Yang kuahnya yang ini? Ini kuahnya. Oke. Jadi sebelum dimasukkan, itu nanti disiram sama air panas dulu. Telur bacem. Telur bacem ya? Telur bacem sama tahu. Sama tahu bacem? Iya. Oke. Itu yang ini? proses gudegnya. Proses gudegnya Pak ya? Bukain ya. Oh nggih, siap. Istimewa ya Pak ya, di sini Pak ya. Apalagi Mbak masaknya pakai arang Pak ya. Iya. Masih autentik gitu Pak ya. Ayamnya pakai ayam apa ini Pak? Ini pakai ayam petelur. Ayam petelur ya? Iya. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Doni. Pak Doni. Iya Pak Doni ini pemilik gudeg Mbak Lis ini Pak ya? Iya. Oke. Mulai kapan Pak jualan gudeg ini Pak? Tahun 2007. 2007 Pak ya? Berarti udah sekitar hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun Pak ya? Dulu dapat ide dari mana Pak jualan gudeg? Awal mulanya gimana dulu? Ya awal mulanya itu karena dulu itu waktu zaman masih kerja itu sering sarapan gudeg. Ternyata dulu kerjanya di Magelang. Di Magelang. Setelah kita pindah ke Semarang nggak cari gudeg kok susah. Akhirnya kepikiran usaha gudeg itu. Dulu kerja di mana? Di distributor Indofood. Iya. Di situ kerja 6 tahun, sebelumnya di instruktur komputer itu 5 tahun. IT? Iya. Padahal di IT. Iya, itu gitu rezeki itu nggak tahu datangnya dari mana. Kadang kita belajarnya apa, rezekinya di mana, itu kan nggak bisa diprediksi. Namanya orang hidup. Kalau resep ini dari mana? Resep awalnya dari keluarga istri. Cuma dari keluarga istri itu juga tidak jualan gudeg, cuma bisa masak gudeg aja. Terus istri tak suruh belajar bikin gudeg, ternyata kok rasanya masuk. Terus akhirnya saya memutuskan jualan gudeg itu. Buka jam berapa Pak? Buka jam 6 sampai jam habis ya, kadang ya jam 8 udah habis, kadang jam 9 habis, nggak mesti. Cuma kalau paling siang itu setengah 11. Kalau libur Pak? Liburnya hari Jumat. Hari Jumat hari libur Jumat ya? Libur, iya. Karena waktunya yang pendek ya. Jadi kita memutuskan dari awal jualan itu hari Jumat libur. Komplit berapa Bu harganya Bu? Komplit untuk yang standar 15.000. Iya. Nasi gudeg pakai telur 1 sama ayam suwir. Oke. Itu kreceknya Bu ya? Kreceknya. Iya. Krecek ada campurannya, tempe sama kacang polong. Iya. Ini telurnya. Telur pakai telur bebek Bu ya? Ya. Mantap. Tahu. Sama ayam suwir. Ayam suwir ya? Ya. Ini untuk yang paket 15.000. Paket 15.000. Ada berapa paket Bu? Ini standar sih. Kalau yang biasa gitu 15.000. Iya. Paling nanti kalau misalnya ada tambahan ayam utuh gitu, potong, ada paha atas, paha bawah, sayap, kepala gitu. Oke. Jadi ini kan di depan rumah Pak ya, di teras ya? Iya, di teras. Dulu sempat jualan juga di jalan. Jualan di jalan itu sekitar 4 tahun. 4 tahun. Awal mula dulu di pinggir jalan itu.
Kita nggak pernah promosi ya Mas. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Malah apa media yang nyari Iya, karena menurut saya itu konsumen itu marketing terbaik. konsumen Iya. marketing yang terbaik. Iya, karena dia kan dari mulut ke mulut. Iya, dari gitu, Pak. mulut ke mulut. Karena dia pernah merasakan dan dia cocok dengan rasanya, otomatis dia akan menyampaikan ke orang lain. Kalau harga berapa Pak satu porsinya Pak? Kalau porsi paling murah itu pakai nasi 13.000 13.000. bungkus ya. Iya. 13.000 itu telurnya separuh, Telur separuh. ayam suwir, gudeg komplit, telur separuh, ayam suwir. Kalau telur satu itu 15.000. 15.000. Kalau kardus telur separuh 16, kalau telurnya satu 18. Suka duka waktu merintis Pak? Sebenarnya beban mental pertama itu karena kita dulu kerja di kantor ya. Iya. Terus kita ternyata harus jualan kan nyurung gerobak. Iya. Itu mental Mas. Asli itu mental. Jadi kita niat ingsun cari rezeki jualan untuk anak istri lah. Terus akhirnya kita jual. Dulu sempat juga waktu jualan, waktu nyuci piring itu ada bekas murid saya. Datang, Pak di situ ngapain? Ya, usahaku yang ini ya begini nih sekarang. Tapi alhamdulillah ya ternyata saya kerja 10 tahun dengan saya kerja jualan 10 tahun, bedanya jauh sekali. Kalau setiap hari itu biasanya habis berapa porsi sih Pak? Kalau nasi kita rata-rata hanya 50 porsian lah. 50 porsian ya? Tapi karena kita jualnya kan tidak cuma nasi, kadang ada yang cuma beli lauknya saja. Itu kan mungkin kalau porsi itu bisa sampai 100-an lebih. Ya, Bisa sampai 100-an lebih ya? 100-an lebih. 100 porsi. Bocoran omset Pak per hari? Omset ya kalau hari biasa sekitar 3 juta. 3 ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau rame? Kalau mungkin kalau rame sama pesanan bisa sampai 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu Ya wis usaha sendiri iya, aja. makanya itu. Kadang orang itu melihat kan, wah enak ya jualan ini. Dia nggak tahu prosesnya. Dia Prosesnya nggak tahu yang dorong gerobak itu. awal-awalnya. Ya wejangan ini kalau memang dia asalnya dari karyawan untuk usaha, itu untuk mengawali usaha itu jangan mikir untungnya dulu. Kita bisa ikut makan, itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau karyawan ini kadang gini, aku sebulan dapat gaji segini, berarti aku nanti kalau jualan harus dapat segini juga buat nyukupin keluarga. Tidak bisa. Nah, karena kita jualan kan buka alas ya, itu Babat alas ya? Nah, babat alas itu tidak tahu apa nantinya gimana. Yang penting kita jalan dulu aja. Nah, begitu. Nanti setelah jalan, nanti keuntungan itu akan datang sendiri. Itu aja sih. Yang penting itu sama ya mentalnya itu dikuatin aja. Ya, mental. Kalau memang niat usaha ya usaha, yang sabar aja. Itu. Jadi nggak usah terus bulan pertama langsung ramai, enggak perlu. Kita enggak bisa memastikan seperti itu karena kita babat alas. Itu aja. Jadi ya kalau memang
punya modal lebih sih, misalnya dia tidak pede dengan masakan dia, mungkin bisa dengan jalan franchise atau mungkin nyabang dari mana itu bisa.